Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik yang saat ini sedang menyaksikan online, Shalom, Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Hari ini kita dapat berkumpul kembali, beribadah kembali dalam ibadah raya hari Minggu ini. Semua karena kemurahan, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita, amin. Yuk, mari saudara kita tinggalkan sejenak segala beban kita mau masuki hadirat Tuhan yang kudus. Dan biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu dinyatakan tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan bagi setiap kami, Yesus. Haleluya. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang sucikan dan kuduskan Tuhan setiap pujian penyembahan kami ini Bapa. Layakkanlah setiap kami Tuhan untuk menaikkan pujian ini Bapa. Biarlah motivasi kami Tuhan untuk melayani Engkau benar di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Dengan segala hati katakan, Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,
Engkau yang kudus Bapa, Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati yang tulus. Haleluya. Yesus, Kaulah semesta alam Bapa. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan, memenuhi tempat ini, memenuhi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami mau bersuka cita lebih lagi Tuhan, bakar setiap roh dan jiwa kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yang saat ini bersuka cita, mari katakan bersama, amin. Ya. Shalom. Mari kita yang bersuka cita, katakan Roh Kudus dahsyat. Sekali lagi katakan Roh Kudus dahsyat. Hari kita yakin bahwa Roh Kudus sudah tercurah di tempat ini, memenuhi setiap hati kita, memimpin hidup kita. Katakan amin. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kita percaya Roh Kudus memberi kita kekuatan dan kuasa. Amin. Mari yang bersuka cita boleh lambaikan tangan kita. Kita mau bertepuk tangan dengan Tuhan lebih lagi. Haleluya.
jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. 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 Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Kembali kita masuki hadirat Tuhan yang kudus. Hari ini kita mempersiapkan setiap hati dan pikiran kita untuk menerima firman daripada Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan setiap perkara-perkara yang Tuhan percayakan pada kami, Tuhan. Jadi kami percaya Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil, Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh
Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Kami rasakan kehadiran-Mu kuat di tempat ini Tuhan. Terus jamah kami. Kami rindu Engkau lawat kami lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Biar kasih Tuhan melingkupi kami, membebat hati kami, memeluk kami, dan kami rasakan kasih-Mu terus mengalir dan mengalir. Saat ini Tuhan, waktunya Engkau berbicara bagi kami. Dan biarlah otoritas yang ilahi itu, otoritas yang ilahi itu mengalir di hati kami, tertancap di hati kami yang paling subur, sehingga berakar, bertumbuh, dan berbuah. Urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi kami. Urapi hamba-Mu, biarlah otoritas yang ilahi itu ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini banyak saudara kita yang tidak hadir dalam ibadah ini, tetapi saya yakin dan percaya tidak mengurangi rasa kita untuk kita rindu beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita masuk langsung saja dalam tema minggu ini. Bulan ini berbicara tentang dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Katakan bersama saya, dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Saya melihat Bu Sri, apa kabar? Sehat Bu? Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bisa kecilin sedikit lagi Mas. Dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ini ayat nats kita di bulan ini. Kita akan bersama-sama berbicara tentang dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Yang sudah mendapatkan, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, saudara, ayat yang ke-13 ya, kita akan bergantian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. 13. Aku akan melakukannya. Ayat yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Katakan amin. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Klik aja Mbak Dita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita mulai dari ini. Ada seekor gajah, mana? Klik. Nah, ada seekor gajah kecil
waktu kecil itu ketika gajah itu lahir, para pawang itu mengikatnya dengan rantai, kakinya dirantai dengan kuat. Sehingga dia berusaha untuk melepaskannya. Karena pada waktu itu gajah ini masih kecil, saudara. Ini membuat dia sakit. Dia coba berusaha, dia sakit, dia usaha, dia ada kakinya yang lecet. Sehingga mengakibatkan dia trauma. Dari rantai yang kecil itu mengakibatkan dia trauma. Sehingga dia tidak berusaha lagi untuk dia melepaskan diri. Lambat laun dia akan menjadi gajah yang besar. Tetapi saudara perhatikan di sini, rantai di sini sama-sama kecil, padahal gajahnya besar. Kalau dia karena badannya besar pasti tenaganya besar, betul ya? Kalau dia bisa mengekang aja dia bisa lepas, tetapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Dia trauma karena sakitnya itu, sakitnya rantai yang mengikat kakinya. Saudara dan saya, ini merupakan gambaran bagi kita. Kita ini punya kekuatan yang besar, kekuatan yang luar biasa, karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Tetapi kita takut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, karena ada rantai yang kecil ini, yang membuat kita merasa khawatir kalau aku memberitakan Injil, nanti orang-orang pada mengepung aku. Ketika aku mewartakan berita kebaikan Tuhan, nanti orang-orang gak suka sama aku. Kadangkala kita orang Kristen melihat bahwa ini loh, ada rantai kecil yang mengikat tali kita, supaya kita tidak berani untuk mengambil langkah untuk melayani Tuhan. Paham maksud saya ya? Jadi ada rantai kecil ini, padahal kita punya tenaga yang begitu besar, seperti gajah ini punya tenaga yang besar untuk kita melepaskan rantai itu, tetapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kita takut dengan diri kita sendiri. Saudara dan saya punya kuasa yang luar biasa dalam diri saudara. Ketika Roh Kudus ada dan jamah dalam hidup saudara, saudara punya kuasa yang luar biasa yang memampukan kita untuk kita berani melangkah. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang seorang yang bernama Petrus. Tanggal 29 Juni merupakan wafatnya Petrus. Bapak-bapak gereja menuliskan seperti itu. Nah, siapakah Petrus ini? Dalam perjalanan hidup Petrus, ini merupakan perjalanan yang penuh dengan dinamika yang menarik, saudara. Kalau saudara perhatikan seorang Petrus, seorang nelayan yang punya istri, punya mertua, ketika itu dengan adiknya dia sedang menjala ikan, Yesus datang kepadanya dan dia berkata, ikutlah aku menjadi penjala manusia. Apa yang dilakukan Petrus? Dia tinggalkan jalannya, dia ikut Yesus. Dia punya tanggung jawab, dia punya istri, dia punya mertua, dan dia seorang anak ya dari seorang Yohanes. Ini menarik, saudara. Menarik. Petrus ini ketika pelajari, seorang Petrus ini dikatakan bahwa ia seorang yang biasa saja, tetapi dipakai luar biasa dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ketika itu dia dibawa ke pengadilan. Orang-orang pada saat itu katakan, loh ini orang biasa ini. Nah, kita akan masuk lagi. Saudara kasih dalam Tuhan, ada dua hal yang penting yang perlu kita ketahui dalam kehidupan Petrus. Yang pertama, hamba yang pernah gagal. Saudara dan saya tahu dalam Alkitab ini dinyatakan bahwa Petrus gagal sampai dengan 3 kali. Dia menyangkal Yesus sampai dengan 3 kali. Saudara, kita tahu bahwa Petrus memiliki karakter yang kuat. Dia ibaratnya kalau dia ketika menjadi murid Yesus, pokoknya dia yang pertama, pokoknya yes man. Tetapi
pada saat Yesus sedang akan dihukum, dia menyangkal Yesus 3 kali. Berbeda dengan Yudas. Yudas mengkhianati Yesus, tetapi Yudas tidak bertobat. Tetapi Petrus bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini menarik, sangat menarik. Seorang nelayan yang dipakai Tuhan untuk menjala manusia, dia 3,5 tahun ikut dengan Tuhan Yesus, makan bareng dengan Tuhan Yesus, melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, sampai sama dia ketika itu dia berkata kepada Yesus, Yesus, aku siapkan 3 kemah untuk engkau Abraham dan Elia. Sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi manusianya dia tetap nyangkal Yesus. Yang menarik, saya ulangi lagi, dia mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Hamba yang menyangkal Yesus pernah gagal, tetapi dia mau bertobat. Klik yang kedua. Petrus adalah hamba yang mau diubahkan, yang menjadi orang yang setia, berdoa, penuh dengan Roh Kudus. Ini seorang Petrus dipakai Tuhan luar biasa untuk menyampaikan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat ada adik kelas saya. Ketika itu dia mengambil kesempatan untuk berpuasa Ester 3 hari 3 malam, pergi ke Ungaran, berdoa berpuasa di sana. Nah, pada saat itu saudara, ketika doa bersama-sama ini, Roh Kudus hadir menyelimutinya. Dia duduk tidak hanya dengan orang-orang Indonesia, dia duduk dengan orang-orang Cina, Thailand, dan orang-orang macam-macam. Apa yang terjadi saudara? Tuhan lawat anak itu luar biasa, sehingga dia berbicara dengan bahasa Chinese. Orang yang sebelahnya ini orang asli dan tidak bisa berbahasa Chinese, punya masalah berat, datang ke Indonesia berdoa di Ungaran. Tuhan lawat teman saya, dan yang terjadi adalah ketika teman saya ini berbicara dengan bahasa lidahnya yang dia saja tidak mengerti, ketika amin, perempuan yang orang Chinese itu, Chinese asli itu, dari luar negeri itu, dia datangi adik kelas saya, dia bilang terima kasih karena Tuhan jawab doa saya. Ini suara daripada Tuhan. Saat ini Roh Kudus ini tetap dan terus akan berjalan, tetap dan terus melingkupi kita, asal kita tidak jadi gajah tadi yang diikat rantai, yang tidak mau bergerak melepaskan rantai itu. Petrus diubahkan, seorang nelayan, seorang biasa yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, mengapa hari ini kita lihat dari seorang Petrus? Klik aja. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, klik. Dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Ini kisah tentang Tuhan Yesus yang menyiapkan makanan untuk anak murid-muridnya, dan dia berbicara kepada Petrus. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15, Tuhan Yesus sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu, hari Rabu yang lalu saya sudah sampaikan ini kepada anak-anak tim pelayan untuk mereka memiliki hati, memiliki kasih yang diajarkan Tuhan Yesus kepada, yang diminta Tuhan Yesus kepada Petrus. Hari ini saya bagi kepada saudara. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak begitu jelas, tetapi saya coba perlihatkan hal ini Bapak Ibu. Dalam
Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 17. Yesus berkata kepada Simon, yang pertama adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku? Bisa naik dulu Mbak, klik dulu. Apakah agape itu? Agape adalah kasih yang tidak bersyarat, cinta kasih yang tetap mengasihi walaupun tidak dikasihi, kasih yang mau berkorban. Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mau berkorban dengan aku, kepadaku? Apakah engkau benar-benar cinta kepadaku? Tanya seperti itu kepada Simon. Tidak Tuhan, yang pilih dulu. Tidak Tuhan. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Klik pilia. Apakah pilia itu? Pilia adalah kasih cinta dalam tradisi Kristen dan tradisi Yunani yang dilandasi oleh relasi persahabatan. Hanya sebatas teman, hanya sebatas persaudaraan, bukan kasih agape. Tuhan, aku pilih kepadamu. Aku mengasihi engkau sebatas engkau saudaraku. Yesus bertanya lagi kepada Petrus, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Benar Tuhan, aku pilih kepadamu. Dan yang terakhir, yang ketiga kali Yesus berkata, kata Yesus untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus, apakah engkau pilih kepada? Sambil menangis dia katakan, iya Tuhan, aku pilih. Karena dia menyadari bahwa aku, Petrus, sudah menyangkal Yesus 3 kali. Apakah aku layak, apakah aku bisa mengasihi engkau? Batasnya pada saat itu sampai seperti itu, saudara. Tetapi perhatikan, setelah Petrus diisi, dipenuhi oleh Roh Kudus, yang terjadi adalah klik. Yang pertama aja dulu. Mengubah Petrus memiliki kasih agape. Saudara, dalam Alkitab tidak diperlihatkan secara jelas bahwa Petrus mati disalib terbalik. Tetapi bapak-bapak gereja pada saat itu punya dasar bahwa Petrus tidak layak untuk mati di kayu salib seperti Yesus. Petrus, biarlah aku mati di salib tetapi terbalik. Epaphroditus katakan begitu. Artinya saudara, kasih filia, kasih yang filia ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus ini, hei Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Tidak bisa Tuhan, aku hanya sampai filia saja. Tetapi ketika Roh Kudus itu tercurah dalam hidupnya, ini loh cinta kasihnya ini, mau berkorban. Dia memiliki kasih yang mau. Sudah kasih dalam Tuhan. Di sini dahsyatnya kuasa Roh Kudus mengubah Petrus memiliki kasih agape. Dan itu tertulis dalam Yohanes pasal 21. Bagaimana kematian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kasih agape, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya pagi hari ini punya Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Persoalannya sekarang adalah apakah saudara mau? Pertanyaannya adalah yang pertanyaan besar bagi saya dan saudara,
Apakah saudara dan saya mau memiliki kasih yang mau berkorban pada orang lain? Belajar dari Kisah Rasul pasal yang kedua, bagaimana jemaat pertama mereka saling membagi, saling berdoa, saling bersekutu. Ini bisa kita lakukan, saudara, untuk kita saling membagi kasih itu kepada saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mungkin saudara tidak dihargai, saudara merasa tidak diakui, saudara merasa tidak dianggap. Tetapi saya yakin dan percaya, ketika saudara dan saya memiliki kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, meskipun tidak dikasih tetap mengasihi. Katakan amin. Meskipun engkau sedang tidak dihargai, tetapi kau tetap menghargai. Amin. Meskipun engkau merasa bahwa aku itu enggak dianggap, bahkan tidak dipandang sebelah mata, tetapi engkau masih mengasihi. Amin. Itu kasih Allah. Lanjutnya, klik. Dahsyatnya kuasa Roh Kudus, Petrus memiliki kesetiaan sampai akhir. Ada beberapa hal, saudara. Kesetiaan dalam beribadah dan kesetiaan dalam melayani Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Bisa dibuka Mbak Widita? Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan ayat saudara sampai dengan ayat yang ketiga. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat yang selanjutnya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Selanjutnya, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. 4, lanjut aja. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Kalau orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, Petrus ketika setelah diurapi oleh Roh Kudus, setelah diisi oleh Roh Kudus, dia melakukan pelayanan demi pelayanan. Tetapi apa yang kita lihat di sini, di ayat yang pertama tadi, Petrus tetap datang ke bait Allah untuk berdoa. Dia belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia ini, dia melayani dengan kesungguhannya kemana-mana. Dia tetap ke bait Allah loh Bapak Ibu Saudara. Dia setia loh melayani Tuhan. Dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Petrus pun dan Yohanes melakukan hal itu. Dan pada waktu itu ada seorang yang lumpuh di depan pintu Gerbang Indah, dengan harapan bahwa Petrus dan Yohanes memberikan sesuatu kepada orang yang lumpuh itu. Tetapi apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes katakan, emas perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus berdirilah, bawa, berjalan. Betul ya? Klik. Klik. Ayatnya? Enggak, ayat. Nanti kalau saya salah mengutip, enggak salah saya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu.
Saudara, yang saya sikapi bukan bagaimana orang itu sembuh dengan mujizatnya, tetapi yang saya lihat bahwa ketika Petrus ini datang beribadah pada jam 3 sore, dia fokus datang ke rumah Tuhan. Ketika dia datang ke rumah Tuhan, ada hati yang digerakkan, ada Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk memulihkan, menyembuhkan orang lumpuh tersebut terjadi. Artinya apa? Dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Dalam keadaan apapun, dia tetap mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Pak Pendeta, persoalannya kan sekarang kita ada di kampung nih, kita ada di masalah sosial. Nah, kalau kita nggak keluar itu gimana toh Pak Pendeta? Saudara, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, waktu itu yang punya kita saudara atau orang lain? Ini saya tidak nyinggung tetapi nabrak sekalian. Waktu itu yang punya saudara atau orang lain? Nggak ada suaranya. Halo? Waktu itu yang punya kita atau orang lain? Kita. Yang bisa menentukan waktunya siapa? Yang bisa mengatur waktunya siapa? Saudara sendiri yang ngomong loh ya. Betul? Jadi ketika kita punya prioritas, saya punya prioritas. Firman Tuhan katakan bahwa carilah kerajaan surga, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang punya waktu saya atau saya atau orang lain? Saya. Yang bisa ngatur siapa? Saya sendiri. Pasti bisa jadi. Saya diajar oleh dosen saya, semuanya bisa diatur kalau mau. Persoalannya kalau mau. Waktu itu kita yang kelola, bukan orang lain yang kelola. Amin. Jelas ya? Jadi yang pertama dari Petrus ini, dia setia dalam beribadah. Yang kedua, dia setia melayani Tuhan. Dia berkhotbah juga di Sami Salomo, di hadapan mahkamah agama. Dia juga ditahan, ditahan dan dilepaskan dari penjara. Dalam penjara pun dia tulis surat loh saudara. Jadi kehidupannya ini untuk Tuhan. Kehidupannya untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semuanya untuk Tuhan, waktunya untuk Tuhan, pokoknya untuk melayani Tuhan. Kalau kita lakukan, dan kita bisa pasti lakukan, karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Saya mau tanya kepada saudara dengan sejujur-jujurnya, ketika saudara ketemu dengan orang, ya, contoh Mas Samuel ketemu dengan seseorang, Mas Samuel melihat orang itu merasa bahwa kok ini punya masalah ya, kok ini punya tantangan kehidupan. Cek dalam hatimu, apakah engkau mau datangi dia untuk mendoakan orang itu? Benar? Siapa yang bekerja? Kamu punya teman nih, kamu lihat aja bahwa temanmu ini punya masalah. Apakah kamu langsung pergi menghindar atau kamu datangi? Datangi. Minimal kamu ajak ngobrol. Dorongan dari itu Samuel. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya. Saya dengar kesaksian dari Bu Yati. Lihat orang itu kok merasa ada masalah, didatangi, didoakan. Saya yakin kalau Bu Yati masih masa lalu, hidup yang lalu, dia akan diam pergi. Betul Ibu Yati? Tetapi ketika dia dikuasai Roh Kudus, beliau akan datangi orang itu, didoakan. Dasarnya kuasa Roh Kudus. Maka dari itu saudara,
Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Pergunakan waktumu dimanapun, kapanpun. Kalau Roh Kudus ada kairos Tuhan, datangi, doakan, datangi. Jangan sampai dengan kairos Tuhan itu berlalu begitu saja. Ketika saudara melihat itu kairos Tuhan dan kairos itu tidak engkau lakukan, pasti belum, pasti kecewa. Betul? Pernah saudara, saya datang kepada orang, dalam hati saya pingin doakan itu, pingin dalam, tetapi pendeta itu juga punya kedagingan, masih rasa sungkan karena baru ketemu, dan akhirnya Bapak Ibu Saudara saya tinggal. Beberapa hari selanjutnya saya dengar orang itu tidak dipanggil Tuhan, gelone itu. Hari ini saudara, firman Tuhan pagi hari ini menggugah kita bahwa saudara dan saya adalah gajah yang besar, yang rantainya sudah dilepas dan punya kekuatan besar untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara gajah yang besar yang sudah bisa melepaskan rantai ketakutan, rantai kekhawatiran, dan punya kuasa yang begitu besar untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Saudara, mudeng atau ngantuk? Amin. Enggak ada suaranya. Mudeng apa ngantuk? Amin. Puji nama Tuhan. Klik yang terakhir. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kedahsyatan Roh Kudus memampukan kita memiliki kasih agape dan setia sampai akhir. Oleh sebab itu, pergunakan kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Pemain musik maju ke depan. Haleluya. Yang terakhir saudara, Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Kita akan bersama-sama membaca dengan keyakinan kita yang menyatakan bahwa 1, 2, 3, Roh Tuhan, Roh hikmat, Roh nasihat, Roh pengenalan. Jadi Roh Kudus yang ada dalam saudara itu memberikan kita memiliki hikmat, memberikan kita pengertian. Kita bisa menasehati orang karena kita punya keperkasaan, karena roh pengenalan akan takut akan Tuhan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, bahwa kuasa Roh Kudus, dahsyatnya kuasa Roh Kudus itu ada dalam diri saudara. Pertanyaannya yang besar bagi kita, apakah saudara mau gunakan kuasa itu dalam hidup saudara? Saya gugah ini supaya saudara mau memiliki kegairahan. Saudara sudah punya kuasa. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah Allah. Ada kuasa kuasa dalam anak domba Allah. Dengan semangat kita katakan, ada kuasa dalam darahnya Allah, ada kuasa
lebih dengan semangat. Darah domba Allah ada kuasa, darah anak domba Allah. Lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Saudara, sebentar. Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini kan? Lagu yang sangat lama, yang kita yakini bahwa Roh Kudus itu punya kuasa. Ketika saudara digerakkan Tuhan untuk mendoakan yang sakit, Tuhan sembuh pasti sembuh. Maka dari itu saudara, ayo pujikan dengan semangat. Saudara punya kedahsyatan dalam diri saudara, pujikan dengan sukacita. Mari dengan semangat. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa darah anak domba Allah. Sekali lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami belajar dari seorang Petrus yang punya pengalaman, yang punya masalah bahwa dia pernah menyangkal Yesus, tetapi karena dia mau bertobat, Tuhan pakai kehidupannya menjadi kehidupan yang luar biasa. Kami punya masa lalu, kami punya pergumulan, tapi kami mau dipakai Tuhan karena kami memiliki dahsyatnya kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini di dalam hidup kami, sehingga kami mau bergerak melangkah untuk menyampaikan kebenaran itu bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami, menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah oh Tuhan persembahan ini semakin memperluas kerajaan surga-Mu di bumi ini maupun untuk jemaat yang lain Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk tangan-tangan yang mengelola keuangan ini Tuhan, Engkau yang memberkati hidupnya, Engkau yang cukupkan segala kebutuhannya, Engkau juga yang berkati dan berhikmat, dan berkat-Mu biarlah mengalir atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, hari ini kita akan menyaksikan Warta Jumat. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah Tuhan. Bulan Juni ini kita mengambil tema yaitu dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan bahwa Aku berkata. Saya akan bacakan jadwal ibadah kami di GBS Pintu Iman. Ibadah raya dan anak diadakan setiap minggu pukul 9 pagi. Kemudian ada doa intim pribadi diadakan hari Minggu pukul 8.15. Lalu ada ibadah tengah minggu hari Kamis pukul 6 sore. Lalu ada Beatstone pagi setiap Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 4:30 pagi. Lalu ada Crown Kaisaun atau ibadah pemuda-pemudi yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5:30. Baik. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini Opa Ishak tidak bisa hadir bersama kita karena tadi saya dapat foto itu tangannya bengkak ya. Apa? Asam uratnya naik, jadi sampai dengan tidak bisa naik motor. Setelah ini kita akan doakan bersama supaya Tuhan pulihkan kesehatan. Mbak Bu Sri, apakah Ibu sudah sembuh? Ya, kita doakan supaya Tuhan terus pulihkan kesehatan secara sempurna. Ada lagi yang perlu dukung dalam doa. Bu Krismi tidak hadir, Bu. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Hari Rabu ada pembekalan ya. Hari Rabu ada pembekalan untuk para pelayan Tuhan, harap bisa hadir, akan dilayani oleh Mbak Putri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak
katakan bersama saya, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, dan Allah mengabulkan doaku, dan Allah mengabulkan, dan Allah mengabulkan segala doa-doaku. Segala doa-doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau hadir dalam ibadah ini. Dan kami percaya bahwa kami diberkati Tuhan luar biasa. Pagi hari ini saudara Tuhan, kami juga berdoa untuk Opa Ishak yang saat ini mengalami kelemahan tubuh dalam asam uratnya. Kami berdoa sebagai keluarga di dalam Tuhan. Kami bersepakat saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Asam uratnya sembuh karena ini adalah milik Tuhan. Dari tempat ini kuasa doa di dalam nama Yesus nyata. Dan kami percaya Opa Ishak dipulihkan saat ini. Kami juga berdoa untuk ibunya, Ibu Sri. Tuhan bersyukur dan kami berdoa kiranya Tuhan pulihkan ibunya, Ibu Sri dengan sempurna. Terima kasih Bapak. Bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini, kami tidak tahu segala pergumulan masalah yang dihadapi, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetaplah Immanuel. Tuhan menyertai mereka sepanjang hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan yang hadir pada pagi hari ini. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah hubungan suami istri, masalah masa depan kami serahkan. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, yang mampu dan sanggup menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati cita-citamu, kerinduan-kerinduan yang kau rindukan Tuhan memberkati. Diberkati tangan yang kau kerjakan, langkah kakimu diberkati Tuhan, dan kau menjadi orang yang diberkati dan sangat diberkati Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama